Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Anissa Badilah, nomor NIM 2108204072, jurusan Ekonomi Syariah semester 1 kelas B. Saya akan menjelaskan tentang hasil analisis DCE pada perusahaan PZZA. Perkenalkan, nama saya Devita Oliarin Putri dengan NIM 2108204073 dari kelas Ekonomi Syariah 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis perusahaan S Hardware. Di sini saya Nur Fajria dengan NIM 2108204069 akan menjelaskan mengenai perusahaan Fast Food Indonesia Tbk dengan kode saham FAS. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis DCE pada perusahaan PZZA atau yang biasa disebut dengan Sari Melati Kencana Tbk, didirikan pada tanggal 16 Desember 1987 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1987. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Sari Melati Kencana Tbk yaitu PT Sri Boga Ratu Raya dengan persentase kepemilikan sebesar 64,79%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PZZA adalah bisnis restoran. Sari Melati Kencana Tbk mengoperasikan Pizza Hut di bawah perjanjian lisensi dengan YUM Asia Francis PTE Ltd per 31 Desember 2017. PZZA mengoperasikan 393 outlet Pizza Hut. Pada tanggal 15 Mei 2018, PZZA memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penawaran umum perdana saham PZZA IPO kepada masyarakat sebanyak 604.375.000 pemegang saham dengan nominal 100 per saham dengan harga penawaran 1.100 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Mei 2018. Selain IPO, penawaran umum PT Sri Boga Ratu Raya dan Mountain Investment Limited selaku pemegang saham melakukan penawaran terbatas atas saham-saham miliknya sebesar 10,4% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum kepada pihak-pihak tertentu. Pemegang saham penjual dilaksanakan pada saat setelah pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran yang sama dengan penawaran umum. Analisis dalam perusahaan PZZA. Price-nya sebesar 680, BVPS-nya sebesar 372, DER-nya sebesar 0,84, ROE-nya sebesar 2,80%, dividen yield-nya sebesar 3,00%. MOS-nya sebesar min 27,54%, kesimpulannya overvalued. Ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan S Hardware Corporation. Perusahaan S Hardware adalah perusahaan retail perabot rumah tangga dan perkakas Amerika Serikat. Perusahaan berbasis koperasi retail ini berasal dari Illinois, Amerika Serikat. Perusahaan ini menjadi peritel toko perkakas terbesar di dunia. Dengan tanggal IPO 6 November 2007, dan perusahaan ini didirikan pada tahun 1924 sebagai S Stores. Perusahaan ini berubah nama menjadi S Hardware Corporation pada tahun 1931. Jumlah toko S Hardware tumbuh secara dramatis setelah Perang Dunia Kedua, menjadikan jumlah penjualan meningkat 3 kali lipat dari tahun 1940-an hingga 1959. Setelah pendiri dan presiden perusahaan ini, Richard Hess, pensiun pada tahun 1973,
perusahaan S Hardware dijual kepada retail yang ingin menggunakan hak penjualannya, menjadikan perusahaan ini sebagai perusahaan retail berbasis koperasi. Perusahaan S Hardware telah mencatatkan pemasukan hasil penjualan sebesar 1 miliar US dollar pada tahun 1985 dan 5 miliar US dollar pada 2015. Hingga 2016, perusahaan S Hardware memiliki lebih dari 4.800 lokasi di 60 negara. Perusahaan ini juga mengoperasikan 17 pusat distribusi di Amerika Serikat dan tambahan fasilitas distribusi di Tiongkok, Panama, dan Uni Emirat Arab. Analisis pada perusahaan ACES, BVPS-nya 288, DER-nya 0,49x, ROE-nya 5,65%, dividen yield-nya 2,30%, price 1 September 2021-nya 1410, MOS-nya min 177,01%. Sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk didirikan oleh keluarga Glael pada 19 Juni 1978. Pada 1979, perseroan mendapatkan akuisisi waralaba dengan pembukaan gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Melawai, Jakarta. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar lainnya di Indonesia, antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Sukses membangun merek ini menanamkan KFC dalam benak konsumennya sebagai merek waralaba cepat saji yang terkenal dan dominan di Indonesia. Dengan bergabungnya Salim Group pada 1990 sebagai salah satu pemegang saham utama, semakin mendorong inisiatif ekspansi bisnis perseroan. Dan pada tanggal 11 Mei 1993, perseroan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta, sekarang disebut sebagai Bursa Efek Indonesia. Itu salah satu langkah untuk meningkatkan pertumbuhannya. Kepemilikan saham mayoritas 80%. Pada saat ini terdistribusikan 43,84% kepada PT Glael Pratama dari Glael Group dan 35,84% kepada PT Megah Era Harja dari Salim Group, sementara saham minoritas 20%-nya terbagi kepada masyarakat dan koperasi karyawan. Kinerja perseroan dari segi pertumbuhan penjualan menjadikan salah satu yang terbaik di pasar regional KFC se-Asia selama 2 tahun berturut-turut, dengan rata-rata 18,7% pada tahun 2010 dan 13,8% pada 2011. Dan perseroan berharap akan terus mempertahankan posisi ini. Pengembangan merek KFC secara terus-menerus dengan berbagai strategi pemasaran yang inovatif, keunggulan operasional, dan pertumbuhan 2 digit yang konsisten dalam penjualan dan pengembangan restoran telah mempengaruhi perseroan berbagai penghargaan untuk fungsi-fungsi tertentu dari YAM, Asia French PTE Ltd. Pada tahun 2011, perseroan menerima penghargaan Tiger untuk Customer Mania. PT Fast Food Indonesia Tbk memiliki kinerja keuangan yang cukup baik. Untuk pendapatannya, PT Fast Food Indonesia selama 10 tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga tahun 2019. Pendapatan tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 6.706.376.352.000. Jumlah hutang dari perusahaan ini pada periode akhir 2019 adalah sebesar 1.745.113 juta dan memiliki jumlah aset sebesar 3.404.425.424.000.
Analisis perusahaan fast food Indonesia Tbk untuk BVPS sebesar Rp294, untuk debt to equity ratio sebesar 1,91 kali, untuk ROE sebesar min 6,55%, untuk dividennya pas tidak membagikan dividen pada tahun 2021. Untuk price tanggal 1 September itu seharga Rp975, untuk harga wajarnya sebesar Rp617, MOS-nya sebesar min 58,02%. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari ketiga perusahaan untuk sektor consumer classical. Untuk nilai BVPS atau nilai buku per saham merupakan total keseluruhan modal yang dimiliki perusahaan kemudian dibagi menjadi beberapa lembar saham. Untuk nilai BVPS ini terbesar jatuh kepada perusahaan PZZA dengan nilai Rp372. Kemudian untuk nilai debt to equity ratio ini merupakan rasio yang mengukur antara total hutang yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Jadi semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan, maka hasil dari DR ini semakin besar. Nah, dalam tiga perusahaan tersebut, nilai DR tertinggi itu jatuh kepada perusahaan FAS, yakni sebesar 1,91 kali. Jadi perusahaan ini semakin agresif atau banyak menggunakan pendanaan data melalui hutang. Kemudian semakin banyak juga beban-beban yang harus dibayarkan perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu untuk nilai return on equity. Jadi ROE ini merupakan suatu peran dari manajemen menggunakan seluruh sumber daya modal untuk menghasilkan laba. Jadi semakin besar nilai ROE ini, maka perusahaan tersebut itu semakin efisien untuk menghasilkan laba. Dalam tiga perusahaan tersebut, nilai ROE tertinggi jatuh kepada perusahaan ACES dengan nilai 5,65%. Artinya perusahaan tersebut itu paling baik, jadi semakin efisien untuk meminimalkan beban-beban yang harus dihasilkan perusahaan sehingga menghasilkan laba yang besar. Baik, selanjutnya yaitu dividen yield. Jadi dividen yield ini merupakan suatu rasio yang membandingkan jumlah dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham dengan harga saham. Dividen ini berfokus seberapa besar persentase tingkat keuntungan per saham return atau yang diterima. Dari ketiga perusahaan ini, dividen tertinggi jatuh kepada perusahaan PZZA dengan nilai 3%. Nah, artinya jika dividen itu besar, investor ini mendapatkan kompensasi dalam bentuk dividen lebih tinggi atas investasinya jika dibandingkan dengan perusahaan yang menghasilkan dividen yield yang rendah. Baik, kita lanjutkan kepada tabel yang kedua untuk menghitung margin of safety. Jadi margin of safety ini merupakan suatu ilmu yang ada dalam metode value investing. Jadi margin of safety ini akan menentukan pada harga berapa suatu saham itu akan dijual atau dibeli berdasarkan nilai intrinsik atau nilai harga wajar. Batas keamanan untuk margin of safety ini sebesar 30%. Jadi jika melewati atau semakin besar margin of safety-nya untuk meminimalisir kerugian, jadi semakin rendah risiko. Dari ketiga perusahaan ini, margin of safety dengan yang mendekati 30% itu jatuh kepada perusahaan PZZA dengan nilai MOS-nya itu sebesar min 27,54 dengan harga sahamnya 690, kemudian harga wajarnya 541. Kesimpulannya itu overvalued. Jadi overvalued ini harga sahamnya itu mahal. Jadi dari ketiga perusahaan ini
semuanya itu harga sahamnya mahal. Jadi kesimpulannya, jika melewati misalnya harga sahamnya itu kan di sini dari ketiga perusahaan ini semuanya melewati harga wajar. Jadi jika melewati harga wajar atau harga intrinsik, maka keputusannya itu harus melakukan penjualan. Dari ketiga perusahaan ini tidak ada yang mendekati 30% atau lebih dari 30%. Jadi ketiga perusahaan ini seharusnya melakukan penjualan karena harga sahamnya itu cukup terbilang mahal. Baik, cukup sekian mengenai analisis keuangan dari ketiga perusahaan tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.